Sebelum kita lanjutkan dengan pembahasan pembuatan pola dengan ukuran yang sebenarnya, ada baiknya jika kita belajar dahulu bagaimana cara membuat catatan dari pecah pola di buku catatan. Untuk belajar menjahit, khususnya untuk belajar pecah pola, di sini aku sarankan kamu menggunakan buku dengan ukuran folio seperti ini. Kita membutuhkan buku yang ukurannya besar untuk mencatat pecah pola, rumus-rumus, dan juga pecah pola dari desain busana yang akan kita pelajari. Nah, untuk pencatatan pecah pola, sangat disarankan untuk memakai jenis buku seperti ini. Bisa saja jika kamu ingin menggunakan kertas HVS dan kemudian dilubangi nanti ditempatkan di binder. Tapi yang umum dipakai itu untuk pembelajaran pecah pola itu adalah buku folio seperti ini. Tips dalam mencatat pecah pola itu ada baiknya jika kamu letakkan formula itu di sebelah kanan dan gambar di sebelah kiri. Jadi sebaiknya tidak di bolak-baliknya atau formula di sebelah kanan kemudian gambarnya di baliknya gitu ya, karena nanti akan mempersusah jika kamu sewaktu-waktu ingin membuat pola dan membutuhkan daftar dari formula dan juga gambar dari pola tersebut. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang beberapa tanda pola yang sangat umum sekali akan kita jumpai pada saat kita belajar pecah pola. Nah, di gambar ini bisa kita lihat di sini ada tanda garis titik, garis titik, garis titik. Nah, kenapa Kak kok nggak pakai garis lurus aja? Apa arti dari tanda garis titik ini? Nah, tanda dari garis titik ini merupakan tanda dari lipatan kain, yang mana artinya nanti ketika memotong kain, pola ini atau garis titik garis itu pada pola harus diletakkan di bagian lipatan kain. Jadi ini beberapa daftar dari tanda pola yang sebaiknya kita ketahui sebelum kita belajar pecah pola, agar nanti ke depannya proses kita lebih mudah. Untuk di catatan, setelah kita selesai membuat pola seperti ini, sudah selesai proses pembuatan pola depan dan belakang, di lembar berikutnya akan kita ikuti dengan penempelan pola yang akan kita buat di kertas doorslack atau kertas merah biru. Jadi kita akan jiplak pola yang sudah kita buat di kertas doorslack, kemudian kita akan gunting dan kita akan lem ke halaman berikutnya. Untuk proses pengkopian atau penjiplakan pola, bisa dilakukan dengan cara seperti ini, langsung kita jiplak di kertas doorslacknya jika memang kertas doorslacknya itu cukup tipis. Namun jika kertas doorslacknya itu agak tebal seperti yang warna biru ini, kita bisa menggunakan bantuan dari kertas karbon atau kita bisa membuat template pola, membuat pola dasar di kertas yang agak sedikit tebal sebagai cetakan. Nanti kita akan cetak di kertas doorslack tersebut dengan memindahkan garis-garis yang penting-penting saja. Seperti yang sudah dicontohkan di video di sini, aku buat pola dasar di kertas tebal, di kertas karton. Kemudian untuk selanjutnya dalam proses pembelajaran pecah pola, aku akan gunakan cetakan ini sebagai template untuk pembuatan pola dasar, sehingga aku tidak perlu membuat pola dasar dari awal lagi. Saran aku sebaiknya kamu juga perlu membuat cetakan seperti ini. Jadi ketika kita ingin membuat pecah pola dan membutuhkan pola dasar, kita tinggal mencetaknya di buku catatan kita seperti ini. Kita tinggal cetak atau pindahkan outline dari pola-pola ini dan kemudian pindahkan garis-garis bantu penting lainnya yang memang dibutuhkan untuk pecah pola dari model rok yang akan kita pelajari berikutnya. Contoh kasus di sini kertas doorslack biru yang aku miliki ini agak sedikit tebal, jadi jika aku ingin menjiplak pola belakangnya secara langsung itu agak susah karena susah untuk melihat garis-garisnya. Oleh karena itu, jika kita memiliki template atau cetakan pola dasar itu mempermudah pekerjaan kita. Untuk proses penjiplakan, kita tinggal memindahkan outline dari cetakan pola dasar itu ke kertas doorslack dan memindahkan semua garis-garis penting yang kita butuhkan dan kita bisa langsung memotong pola tersebut dan ditempel ke buku catatan kita. Jadi sesimpel itu. Jangan lupa untuk memindahkan garis bantu lingkar panggul untuk mempermudah proses kita meluruskan kedua pola depan dan belakang. Selanjutnya, kita akan mencetak pola bagian depan di kertas doorslack yang berwarna merah. Karena di sini kertas doorslack yang berwarna merah itu cukup tipis dan memungkinkan untuk menjiplak langsung, maka di sini aku langsung saja menjiplak pola depan di kertas doorslack tanpa menggunakan bantuan dari cetakan pola yang menggunakan kertas tebal seperti proses yang sudah kita lakukan
untuk penjiplaan pola belakang tadi. Jadi tergantung dengan situasi dan kondisi dari kertas doorslack yang kamu punya. Kalau kamu bisa langsung cetak ya langsung saja, tidak perlu menggunakan template dari pola dasar. Gimana enaknya kamu aja lah, karena masing-masing orang kan memiliki cara belajarnya sendiri-sendiri. Sekarang kita akan potong pola yang sudah kita jiplak di kertas doorslack, baik yang merah maupun biru, seperti di video. Lalu nanti kita akan tempel potongan dari kertas ini di buku catatan kita. Memang untuk saat ini, fungsi dari penjiplakan pola di kertas doorslack ini belum terlihat, tapi nanti ketika kita belajar pecah pola, untuk misalnya untuk pelebaran kain, untuk lipit dan lain sebagainya, itu fungsi dari penjiplakan pola di kertas doorslack akan sangat terlihat sekali. Selain itu, kita juga nanti akan membutuhkan penjiplakan pola di kertas doorslack ini untuk membuat rancangan bahan. Untuk mengetahui dan menentukan seberapa banyak jumlah bahan yang akan kita butuhkan untuk sebuah desain busana. Sehingga kita tidak membeli bahan secara berlebih atau bahkan yang lebih bahaya, yaitu jika kita membeli bahannya kurang. Nah, ini sekarang kita tinggal memindahkan tanda di bagian kupnat dan kemudian kita juga akan tandai di bagian lingkar panggul sehingga nanti pekerjaan kita lebih mudah saat menempel pola depan dan belakang agar sejajar atau lurus. Berikutnya kita akan tempel pola ini di buku catatan kita dengan menggunakan lem kertas atau lem apapun, terserah kamu mau pakai lem apa aja, yang penting bisa untuk menempelkan pola ini di kertas. Nah, sekarang kita akan tata dan rapikan dulu pola ini agar sejajar antara pola depan dan belakang. Caranya yaitu dengan membuat garis lurus yang nantinya kita akan luruskan dengan garis panggul dari masing-masing pola depan dan pola belakang. Nah, jika sudah ditata rapi dan lurus seperti ini, berikutnya kita akan tempel dengan menggunakan lem kertas. Nah, jadi seperti itu tadi proses pembuatan catatan pecah pola di buku catatan kita agar catatan kita itu terlihat rapi dan juga mudah untuk dipahami ketika sewaktu-waktu kita nanti butuh untuk membuat pola. Usahakan untuk membuat buku catatan kamu itu serapi mungkin dan sejelas mungkin agar kamu tidak malas ketika kamu harus membuka kembali buku catatan kamu dan melihat formula serta gambar yang akan kamu buat untuk model busana yang akan kamu jahit. Berikut ini merupakan contoh catatan aku sewaktu aku sekolah di SMK Tata Busana dulu. Jadi seperti ini kira-kira contoh catatan untuk belajar pecah pola tata busana level dasar. Selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan tutorial pembuatan pola menggunakan ukuran yang sebenarnya untuk persiapan mock-up. Jadi langsung saja kita lanjutkan di video berikutnya. Aku tunggu kamu di video selanjutnya ya.